Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih dari fikih sunnah nabawiyah dan masih pula di kisah perang Tabuk, pertemuan yang ke-9 ya. Di pertemuan terakhir kita sampai pada pembahasan tindakan-tindakan orang munafik. Ya. Apa saja tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik terhadap kaum muslimin. Di antaranya mereka mengaku apa? Jarak terlampau jauh, sedang musim panas, dan seandainya ghanimahnya yang didapat mungkin kami akan ikut, dan mereka berani bersumpah atas nama Allah. Kemudian mereka juga mengobrol ya, sambil mengejek kaum muslimin yang berangkat. Lalu salah seorang di antara mereka khawatir kalau obrolan mereka ini akan diturunkan wahyu. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi sudah mulai berangkat, mereka riang gembira karena ditinggal oleh Nabi, dan mereka memprovokasi beberapa orang kaum muslimin yang tertinggal untuk jangan menyusul, ya, biarlah kalian tetap di Madinah ini. Lalu yang keempat, mereka memecah belah barisan kaum muslimin dengan sengaja mendirikan sebuah masjid, ya, dengan mendirikan sebuah masjid yang dikenal dalam sejarah Islam disebut dengan Masjid Dirar, masjid yang menimbulkan kerusakan, dan Nabi akhirnya merobohkan dan membakar masjid ini. Baik, sekarang kita masuk ke kisah berikutnya. Ini sudah keberangkatan ya, sudah berangkat, Nabi sudah berangkat. Ini kisahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Yang dia tertinggal dari keberangkatan pasukan perang Tabuk ini disebabkan ontanya ngambek. Dalam riwayat dikatakan disebabkan ontanya itu tidak datang. Jadi dia ikut rombongan dengan cara menyewa onta milik orang. Ya, dengan cara menyewa onta milik orang lain. Ternyata si pemilik onta berkhianat. Padahal sudah dibayar tunai nih sama Abu Dzar. Ya, saya sewa ontamu. Sudah dibayar cash, selesai tunai. Ternyata si pemilik unta berkhianat, tidak mengantarkan onta itu kepada Abu Dzar. Dikisahkan oleh Imam Ibnu Ishaq, thumma madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'iran faja'ala yatakhallafu anhu ar-rajul. Maka Nabi kemudian memberangkatkan pasukan berjalan perlahan. Maka Nabi meninggalkan sebahagian laki-laki yang memang minta ditinggal, enggak mau ikut. Fayaqulun, maka para sahabat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, takhallufa fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Ya Rasulullah, fulan bin fulan tertinggal, fulan bin fulan tertinggal, disebutkan. Dan ini Nabi baru tahu setelah disebutkan nama-namanya. Ya, Nabi sekali lagi baru tahu kalau ternyata si fulan itu nggak ikut, si fulan itu nggak ikut, setelah dikasih tahu oleh sebahagian sahabat. Ya, dan ini menunjukkan Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Kalau Nabi tahu perkara yang gaib, tentu Nabi langsung ngomong, ya masyarakat, wahai kalian para prajurit, ketahuilah
dari kaum kalian fulan bin fulan tertinggal, dari kaum kalian fulan bin fulan tertinggal. Tapi enggak. Apalagi waktu itu jumlahnya 30.000 orang. Tentu Nabi kalau mau mengabsen satu persatu, ini kurang kerjaan. Iya kali ngabsen 30.000 orang. Ya. Jadi ya sudah, sehingga karena banyaknya prajurit yang ikut ini, yang tidak ikut itu nggak ketahuan gitu loh, tidak ketahuan. Kecuali Nabi diceritakan, wahai Rasulullah, fulan bin fulan ketinggalan, fulan bin fulan nggak ikut. Fayaqul, maka Nabi berkata kepada para sahabat, da'u, kata Nabi. Istilahnya bahasa Jawanya apa ya? Jar kewai. Biarkan saja, terserahnya mereka. Mau ikut ya monggo, enggak ikut ya silahkan. Fa inna ya'ki fihi khairun fasayahlaqahu Allah ta'ala bikum. Ya. Kalau memang orang yang tertinggal itu niat baik mau ikut, kata Nabi ya, kalau memang orang yang tertinggal itu berniat baik sebenarnya mau ikut, namun tertinggal, fasayalhaqullahu ta'ala bikum, maka Allah akan mudahkan dia untuk menyusul kalian. Lihat ada ucapan Nabi ini ya. Kalau memang dia tertinggalnya itu karena ada penghalang, dia sudah proses nih mau ikut, mau berangkat, namun karena suatu hal, kesalahan apa? Kalau kita bilangnya kesalahan teknis ya, nggak tahu kenapa tekniknya selalu salah. Nggak pernah kesalahan MIPA, kesalahan biologi, kesalahan apa? Teknik. Anak teknik selalu disalahkan. Ya. Maka Nabi katakan apa? Kalau memang dia tertinggal karena ada kesalahan yang tidak bisa ya ditolak begitu ya, maka kata Nabi, Allah akan permudah dia untuk bisa menyusul kalian. Nah, wa in yakun ghaira dzalik faqad arahakumullahu minhu. Namun kalau ternyata orang-orang yang tertinggal itu memang enggak niat untuk berangkat, ya, udah berniat enggak berangkat, enggak mau ikut, maka tertinggalnya mereka itu kasih sayang Allah untuk kalian, sehingga di tengah-tengah kalian tidak ada kaum pengkhianat. Oh ya juga, kata para sahabat. Hatta qila, tiba-tiba ada seseorang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, qad takhallufa Abu Dzar. Wah, ini berita besar ini. Kalau yang disebutkan tadi nama-namanya, Nabi isjar kewai, karena bukan orang sahabat-sahabat besar gitu ya. Tapi ketika ada yang berkata, wahai Rasulullah, Abu Dzar tertinggal, Abu Dzar nggak ikut. Wah, Nabi kaget. Nabi kaget. Wa tahu bi ghairi bi'iri. Ya. Nabi seperti apa namanya? Seperti ini loh. Apa namanya? Mengkernyitkan keningnya, terheran-heran. Hah? Mosok Abu Dzar tertinggal? Ini ibarat kita nih ada undangan makan-makan. Nah, ada satu teman kita, setiap ada undangan makan-makan dia nggak pernah absen. Tiba-tiba ada satu undangan makan-makan yang itu menu favorit dia nggak datang. Kita gimana? Hah? Masa sih? Gitu ya, terheran. Tapi Nabi tetap menjawab. Faqala, Nabi berkata, fa in yaku fihi khairu fasayahlaqullahu bikum. Kalau dia tertinggalnya itu karena ada uzur dan pengen kuat, berniat, bertekad kuat mau ikut berangkat, pasti Allah hantarkan dia kepada kalian, pasti itu. Wa in yaku ghaira dzalik faqad arahamullahu min. Kalau ternyata Abu Dzar tertinggal karena syahwatnya, ya, dia tertinggal bukan karena uzur, maka Allah telah menyelamatkan kalian dari dia. Para sahabat itu kaget, selevel Abu Dzar.
Umar tuh kaget loh. Umar kaget, Abu Bakar kaget. Kenapa? Ini Abu Dzar loh ya, yang dikenal dengan kesetiaannya, keimanannya. Tapi tetap Nabi katakan, kalau ternyata Abu Dzar meninggalkan perang ini tanpa uzur, sebagaimana orang-orang munafik, berarti Allah selamatkan kalian dari dia. Lalu bagaimana Abu Dzar? Abu Dzar sendiri yang menunggu-nunggu kedatangan ontanya, sementara Nabi sudah berangkat, ya, sudah jauh, sudah 60 kilo, sudah 70 kilo, kok onta dia belum berangkat? Tunggu dari pagi sampai sore, sampai malam gak nongol-nongol ontanya. Akhirnya esok paginya, wa talawamu Abu Dzar ala bi'irih, ya, maka Abu Dzar kemudian udah gak peduli lagi dengan apa? Ontanya, dengan orang yang punya onta. Akhadha mata'ahu fahamiluhu ala zahri. Maka Abu Dzar kemudian mengambil perbekalan safarnya dan menggendongnya di punggungnya. Harusnya perbekalan sebanyak ini itu dibawa sama onta, harusnya, karena perjalanan panjang 800 km. Ini ibarat Anda naik pesawat bawa kabin bagasi koper ya. Bawa koper ukuran 30 inci, harusnya masuk bagasi pesawat atau kabin. Kok kabin nggak bisa 30 ya, kabin 20 ya. Bagasi bawah, tapi Anda panggul, coba tuh. Kuat nggak? Apalagi baru pulang haji umroh, bawa banyak apa? Wah, ya kan? Air zam-zamnya dipanggul, bajunya dipanggul, oleh-olehnya dipanggul, semua dipanggul. Bahkan penumpang lain pun dia panggul itu kalau perlu. Dia coba tuh dengan memanggul itu berjalan dari mulai turun dari bis shuttle menuju imigrasi. Gak akan sanggup. Padahal itu bekal perjalanan selama 9 hari tok umroh ya toh. Gak sanggup. Ini Abu Dzar menggendong bekal perjalanan PP itu 2,5 bulan 3 bulan. Dipanggul, piye? Tapi itulah panggilan keimanan. Panggilan keimanan itu seperti itu. Sesuatu yang berat akan, bukan ringan ya, akan dipermudah. Kita tidak katakan ringan. Bagaimana kita katakan ringan? Sholat subuh jam 3.45 berwudu. Apalagi itu di daerah yang sejuk, Karanganyar, Tawangmangu, Wonosobo, tapi dia berwudu. Sulit, betul, tapi Allah yang memudahkan. Sama dengan kita yang hadir di sini. Salat lalu dilanjut dengan majelis ilmu, itu sulit loh. Lalu kok bisa? Allah yang memudahkan. Ya, Allah yang memudahkan. Abu Dzar tahu, looks like impossible for me. Mustahilun li nafsi. Ini gak mungkin aku panggul. Bukti Abu Dzar itu mengatakan gak mungkin, maksudnya begini. Dari pagi sampai sore kan dia nunggu. Artinya Abu Dzar tahu betul dengan bekal sebanyak ini dipanggul impossible. Memang harus pakai tunggangan gitu. Maka Abu Dzar nunggu sore sampai malam sampai dini hari. Besok subuh kok nggak datang, berarti Abu Dzar oke, dia berkhianat. Dah. Maka apa? Abu Dzar mengangkat panggulnya itu ala zahrihi, di belakang, mengangkat bekalnya di belakang punggungnya. Thumma kharaja yataba'a athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masyian. Lalu dia keluar dari rumahnya, dia ikuti jejak langkahnya pasukan-pasukan Nabi. Jejaknya itu ya pathfinder, ya, para pencari jejak. Nah,
Abu Dzar ikuti jejak itu. Ikuti. Namun dia tahu, I'm leaving behind. Saya tertinggal di belakang. Dan tertinggalnya bukan 1-2 tiang listrik ya Bapak Ibu. Tertinggalnya 1 hari 1 malam perjalanan. Ini berarti sudah 80 kilo lebih. Gimana ini? Maka Abu Dzar dia mempercepat langkahnya. Tentu ini lebih berat lagi ya, bawa barang banyak, jalan cepat. Kalau kita melakukan seperti itu bisa cepat mati. Bukan jalan cepat. Betul jalan cepat menuju alam lain. Gak usah lebih kasih, carrier. Naik gunung nih, carrier full. Tenda, air matang, air mentah, nesting, stove kompornya, alat penerangannya, matras, sleeping bag, macam-macam, satu penuh. Wah, tinggi. Kita disuruh jalan cepat pakai itu sepanjang 80 km. Cepat, tapi cepat pindah alam itu. Ini Abu Dzar. Dia tahu saya tertinggal jauh di belakang. Kalau saya nyantai, perang usai baru ketemu nanti nih. Dipercepat langkahnya. Hingga kemudian ketika Nabi SAW berhenti di sebuah daerah yang berjarak sekitar 3 marhalah atau 120 km. Ya, itu sebelum Wadil Qura ya, sebelum Wadil Qura. Ya. Sekitar Wadi Qura tapi belum nyampe. 3 marhalah, 1 marhalah itu 40 km. Berarti 3 marhalah 120 km. Nabi berhenti, udah. Fanazara naziran minal muslimin. Sebahagian kaum muslimin yang berada di belakang itu melihat, kok ada penampakan begitu ya, ada sekelebat seperti seseorang di belakang kita. Faqala ya Rasulullah, inna hadzal rajul yamshi ala tariqi wahdah. Wahai Rasulullah, tuh. Di belakang kita ada seorang laki-laki berjalan di jalan yang kita lewati dewean, sendirian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna Abu Dzarin. Maka Nabi berkata, itu Abu Dzar. Padahal masih jauh. Ini menunjukkan mata Nabi itu tajam ya. Ya. Mata Nabi itu bisa melihat dengan jarak yang lebih jauh. Ini para sahabat yang di belakang tuh cuma ngomong, Rasulullah ada orang tuh di belakang kita. Siapa ya? Nabi langsung katakan apa? Abu Dzar. Dan ini bukan karena wahyu, bukan karena turun wahyu, bukan. Nabi berkata seperti itu karena Nabi melihat. Mungkin dari apa namanya? Perawakan tubuhnya, cara berjalannya, ya toh? Nah, ini Abu Dzar ini. Falamma ta'miluhul qaum, maka tatkala Abu Dzar berhasil menyusul kaum prajurit ini, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, huwa wallahi Abu Dzar. Barulah para sahabat berkata, demi Allah wahai Nabi, benar ini Abu Dzar. Gua kata juga apa kalau bahasa kita kan? Nah, memang Abu Dzar ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu Abu Dzar. Allah merahmati Abu Dzar. Yamshi wahdah. Dia berjalan sendirian. Wa yamutu wahdah, dan mati sendirian. Wa yab'atsu wahdah, dibangkitkan di hari kiamat sendirian. Ini kalau kita nih yang jadi orangnya, dikatakan Nabi, kau berjalan sendirian, mati sendirian. Kita capek-capek nih. Baru jalan kaki 120 km sambil bawa barang banyak. Lalu Nabi katakan apa? Engkau jalan sendirian, mati sendirian. Langsung lemas lagi kan? Aduh. Mati sendirian. Nah, kita skip kisah ini dulu. Kita lompat jauh ke depan. Oke? Kita lompat jauh ke depan. Abu Dzar yang mendengar Nabi bersabda tentangnya seperti ini,
Kau berjalan sendirian, mati sendirian, dibangkitkan sendirian. Apa kata Abu Dzar? Aku mendengar hadis ini. Lalu selang beberapa tahun kemudian, teman-teman sahabat-sahabat yang waktu itu mendengar hadis ini, para jurid yang belakang-belakang itu loh ya, bukan yang depan-depan, bukan, yang paling belakang, yang mendengar langsung hadis ini, kata Abu Dzar apa? Mereka semua meninggal satu persatu. Tapi mereka semua meninggal di kampung halamannya, yaitu di Madinah. Mereka meninggal dikelilingi keluarganya, dimakamkan oleh sahabat-sahabatnya. Yang masih hidup tinggal aku sendiri. Berarti jelas kan, saya tersangka utama ini, gak yang lain. Maka Abu Dzar kemudian ketika terjadi fitnah di kota Madinah, yaitu fitnah yang menyebabkan Utsman bin Affan terbunuh, ya, Abu Dzar memilih keluar dari kota Madinah. Ya, dia nggak mau bergabung di salah satu pihak, nggak mau. Dia keluar ke sebuah daerah terpencil bersama istri dan pembantunya, budaknya. Kebetulan Abu Dzar nggak punya anak. Ya, Abu Dzar nggak punya anak. Hingga kemudian Abu Dzar itu sakit, yang menghantarkannya kepada kematian. Lalu Abu Dzar berkata kepada istri, wahai istriku, sesungguhnya Nabi pernah bersabda tentangku, wahai Abu Dzar, engkau berjalan sendirian, yaitu ketika perang Tabuk, dan engkau akan mati sendirian, sepertinya di sini. Istri langsung nangis, mas, kalau kamu mati sendirian, nih yang ngurus jenazah kamu siapa? Nggak mungkin lah kami sama-sama wanita nih gali lubang kuburan. Kata Abu Dzar, tenang wahai istri, karena ada lanjutan hadisnya. Kata Nabi, engkau berjalan sendiri, mati sendiri, dibangkitkan sendiri. Lalu Abu Dzar bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana aku ketika mati sendiri? Siapa yang mengurus jenazahku? Kata Nabi, faba'athallahu lakum minal mu'minin. Allah akan mengutus beberapa orang mukmin kepadamu nanti. Abu Dzar langsung tenang. Nah, dia ceritakan ini kepada istrinya. Kata Nabi, akan ada orang mukmin yang akan menolong kita, akan membantu menguburkan jasadku. Istrinya berkata, mas, kita ini di tempat pelosok, daerah yang jarang orang lalui. Istrinya ragu, tapi tidak dengan Abu Dzar. Kata Abu Dzar, Nabi sudah katakan aku berjalan sendiri, Nabi sudah katakan aku mati sendiri, tinggal satu janji Nabi yang belum. Akan Allah utus sekelompok kaum mukminin untuk mengurus jenazah. Tunggu aja pokoknya. Jadi Abu Dzar gak peduli dengan kematiannya. Abu Dzar yang dia pedulikan apa? Datangnya janji Nabi. Dia pun wafat. Istrinya sedih, pembantunya sedih. Siapa yang ngurus ini? Lihat ya, janji Allah, janji Nabi. Tiba-tiba lewatlah Abu Musa al-Asy'ari, teman dekatnya Abu Dzar, bersama 5 atau 6 orang Yaman. Mau datang, baru selesai pulang apa? Umroh. Lewat. Loh, ini kayaknya istri Abu Dzar nih. Kenapa kau menangis? Si istri berkata, ini loh, Abu Dzar suamiku meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa kau bisa sendiri? Istri cerita, Nabi bersabda demikian. Kata Abu Musa al-Asy'ari, sadaqa Rasul. Rasul pasti benar. Ya, Allah kirim kami ini, berarti dikirim oleh Allah untuk mengurus jenazah suamimu. Lalu dikuburkanlah Abu Dzar. Ya, nah itu kisahnya Abu Dzar yang tertinggal. Kemudian kisah yang kedua, yang ini yang cukup panjang nanti penjelasannya. Ya, Abu Dzar juga udah panjang ya. Yaitu, nah ini ketika Nabi SAW tiba di daerah Al-Hajr atau Al-Hijr orang bilangnya ya. Al-Hijr atau Al-Hajr. Tatkala Nabi SAW tiba di daerah Al-Hajr atau Al-Hijr,
Kabupaten Ulia, Provinsi Madinah, berjarak sekitar 329 km atau 330 km utara kota Madinah. Ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini Bapak Ibu. Kita berada di Madinah. Ini Harra Syarqiyah, Harra Gharbiyah, ini Harra Syarqiyah. Ini timur, ini barat, bebatuan. Di sini banyak kebun-kebun kurma. Kebun kurma. Tabuk itu di atas nih. Di sini Tabuk. Sini Tabuk ya. Nah. Ketika Nabi sudah berjalan sekitar 300 km, tiba di daerah yang bernama Al-Hajar. Maaf. Kok pakai H ya? Al-Hajar pakai H. Artinya apa? Batu. Ya, Al-Hajar artinya batu. Nama provinsinya Ulia. Masih nama distrik Ulia, Provinsi Madinah. Apa kejadian yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di daerah Al-Hajar atau Al-Hijr ini? Ternyata daerah Al-Hajar ini adalah tempat tinggalnya orang-orang Samud, kaumnya Nabi Saleh. Ulia, ya, distrik atau kabupaten Ulia, sekitar 300 km ke utara kota Madinah. Tatkala tiba di daerah tersebut, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mempercepat langkah kaki mereka. Ya, mempercepat langkah kaki mereka. Sementara itu ternyata sebagian sahabat ada yang berinisiatif rehat sejenak, terus masak air untuk minum air panas gitu loh. Bahkan sebagian mereka ada yang sudah mencampur air dengan adonan tepung, mau bikin roti. Nabi SAW bersabda, "La tadkhulu ala haula'il qaumul ladzi 'adzabu." Janganlah kalian masuk ke satu tempat yang dulu Allah pernah mengazab kaum tersebut, illa an takunu bakina, kecuali kalian harus memasuki dalam keadaan menangis. Fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka jangan coba-coba masuk ke daerah tersebut. Fa inni akhafu ayyusibakum mithlu ma asabahum, karena aku khawatir kalian tertimpa azab sebagaimana Allah menimpakan azab kepada kaum tersebut. Kemudian Nabi katakan apa? Jangan kalian minum air dari sumur sini. Jangan kalian petik buah dari sumber tanah ini. Apapun makanannya, buahnya, hewannya, airnya, gak boleh kalian konsumsi. Lalu Nabi mengajak apa? Udah jalan cepat. Ternyata ada sebahagian sahabat
yang kadung apa? Masak. Lalu dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuh yang kelompok sana malah sudah masak-masak tuh. Ngambil dari sumurnya orang-orang Samud dulu. Kata Nabi apa? Tumpahkan air yang kalian masak, buang air yang sudah kalian simpan untuk minum, muntahkan air yang sudah kalian minum, dan adonan roti kalian kasih makan onta kalian. Jangan kalian makan. Ini ujian keimanan jamaah sekalian. Kenapa? Perjalanan jauh, bekal sedikit, musim panas, ketemu air, ketemu makanan, orang yang tok dipangan. Iya. Ya, ini persis ujian puasa lah. Puasa kan gitu ya. Ada nggak makanan? Kulkas. Makanan 3 hari yang lalu masih ada, belum diinget. Sisa takjil al-aman. Belum lagi warung-warung di pinggir jalan, ya kan? Tersedia di situ makhluk berkaki tanpa kepala. Siang-siang tetap buka. Ada yang makan, ada, tapi nggak pakai kepala. Yang masuk ke situ kaki doang, kepalanya nggak ada karena tertutupi apa? Spanduk. Kita menahan diri nih, duit ada, sumber makanan ada, kulkas tinggal buka, kita nggak boleh makan. Itu yang dirasakan para sahabat waktu itu. Ya, udah dimasak nih, gitu loh. Apalagi mereka sudah mengisi wadah-wadah air mereka yang kosong itu dengan, kata Nabi, tumpahkan yang kalian sudah minum, muntahkan. Adonan roti kalian kasih makan onta, jangan kalian makan. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, fa'aina bir? Rasulullah, kalau begitu sumur mana yang kami boleh apa? Ngambil airnya. Kata Nabi, itu satu-satunya sumur yang boleh kalian ambil airnya, itu sumur di mana ontanya Nabi Soleh minum. Sementara sumur-sumur ini sumur-sumur milik warga, milik orang-orang Samud. Rumahnya hancur, tapi sumurnya masih apa? Masih hidup. Nah, kalau kalian mau minum, tuh sumur yang sana, itu sumur yang pernah diminum oleh ontanya Nabi Saleh. Jadi nggak dilarang mutlak, ya itu sana. Wow, akhirnya berbondong-bondong lah ke sumur miliknya, tempat minumnya onta Nabi Saleh. Nah, terkait hal ini, apa sih yang terjadi dengan kaum Samud? Kok kita nggak boleh? Dan apa hukumnya berkunjung ke sana? Itu yang akan kita bahas ya. Kaum Samud adalah sekelompok kaum yang menggantikan posisi kaum Ad. Jadi sama-sama punya fisik yang kuat, ya. Sama-sama bisa memahat apa? Tebing dipahat jadi rumah-rumah. Ya, secara fisik mereka kuat banget. Ya, secara ilmu arsitek, ilmu teknik sipil mereka menguasai untuk zaman itu. Lalu di samping itu mereka juga berbuat kesyirikan, ya, dan dosa-dosa yang lain. Lalu Allah mengutus kepada mereka Nabi Saleh. Nabi Saleh ini masih keturunannya Nabi Nuh, keturunan yang ke-11 dari Nabi Nuh. Maka kaum Samud yang didakwahi oleh Nabi Saleh itu meminta kepada Nabi Saleh mukjizat. Makanya Nabi ketika menceritakan sumur tadi, itu sumurnya tempat minum onta Nabi Saleh. Kalian wahai sahabatku, jangan sekali-kali meminta kepadaku, wahai Rasulullah, tunjukkan mukjizatmu lalu kami beriman. Jangan. La taf'alu kama yaf'aluna Samud. Janganlah kalian berperilaku sebagaimana perilakunya orang Samud. Mereka menuntut, yatlubu ila Saleh, aina mu'jizatuk, aina mu'jizatuk. Mereka menuntut kepada Nabi Saleh, mana mukjizatmu, mana mukjizatmu.
Lalu para sahabat bertanya, apa yang mereka minta wahai Nabi? Mereka meminta kepada Nabi Saleh sebagai bukti nih. Kalau kau memang Nabi wahai Saleh, kasih bukti dong. Tunjukkan mukjizatmu. Lalu Nabi Saleh bertanya, apa mukjizat yang kalian inginkan? Mereka bilang, lu lihat batu sana? Batu besar itu? Iya. Coba engkau keluarkan onta bunting dari batu itu. Dari batu minta dikeluarkan apa? Onta. Kalau nanti kau bisa, kami beriman. Baik, kata Nabi Saleh. Maka Nabi Saleh sholat 2 rakaat. Selesai sholat kemudian berdoa kepada Allah. Selesai Nabi Saleh berdoa, itu batu gede pecah, terbelah. Lalu dari batu besar tadi keluar onta. Ilmu sains manapun gak mungkin, gak mungkin. Ya. Tapi itulah mukjizat. Dan ontanya persis sebagaimana mereka minta, dalam keadaan bunting. Namun begitu onta tadi nongol dari batu besar, ternyata mayoritas mereka tetap kafir. Ya. Hanya sedikit saja yang wah kami beriman, sisanya sihir nih. Baru segini doang, kecil lah mujizatnya lah. Kan ente yang minta, udah aneh kasih. Enggak, kami tetap tidak beriman. Maka Nabi Saleh masih bersabar. Nabi Saleh berkata, onta ini enggak boleh kalian apa-apain, untouchable. Jangan kalian ganggu onta ini. Terserah dia mau kemana jalannya. Dan onta ini sehari minum dari sumur kalian, dan sehari kalian ambil air susunya. Jadi ada apa? Simbiosis mutualisme. Gitu ya. Ternyata onta tadi cuma milih satu sumur sebagai sumber minumnya. Namun Nabi Saleh tetap mengatakan, meskipun cuma satu sumur yang dia minum, orang-orang yang sumurnya tidak dihampiri oleh onta ini boleh kok ngambil susunya, cuman dengan syarat selang 1 hari gitu loh. Hari ini ontanya full minum, di dalam tubuhnya diproses dulu biar jadi susu. Dah, besoknya ontanya puasa minum, kalian ambil susunya. Lihat ya, masih baik banget loh ini. Udah mendustakan, masih dikasih apa? Jatah susu gratis. Mereka ambil. Ternyata dedengkot mereka yang dipimpin oleh Khudar bin Salif berkata kepada teman-temannya, kita selesaikan aja urusan Nabi si Soleh ini. Gimana caranya? Ontanya kita bunuh. Sebagai mereka berkata, wahai Khudar, onta ini kan gak mengganggu kita. Toh dia cuma minum dari satu sumur, satu. Yang kedua, kita dapat air susu gratis. Kata Khudar, iya tapi ini bertentangan dengan agama kita, keyakinan macam-macam. Akhirnya kemana setuju? Udah deh, kita setuju. Kita bunuh nih onta. Akhirnya mereka sembelih onta tadi. Maka Allah berfirman di surah Hud ayat 65, faqaruha, mereka bunuh onta tadi. Faqala, Nabi Saleh berkata kepada mereka, tamatta'u fi darikum 3 ayyam, bersenang-senanglah kalian di tempat kalian, di istana kalian 3 hari. Dzalika wa'dun ghairu makdzub, itulah janji Allah yang tidak bisa didustakan. Dikasih waktu hidup berapa? 3 hari. Maka esoknya hari Kamis, hari Rabu mereka sembelih, ya kan? Hari Kamis wajah mereka berubah jadi kuning, kayak orang sakit kuning. Ketakutan, keringat dingin begitu ya. Hari kedua wajah mereka memerah. Mulai apa? Mulai terjadi istilah bahasa kita, pembuluh-pembuluh darahnya itu loh.
Lalu hari ketiga wajah mereka menjadi hitam. Jadi sudah mulai mati ya, pembuluh-pembuluh darahnya sudah mulai ada yang rusak gitu. Di hari Ahad pagi ya, mereka dalam keadaan sudah hampir matang. Lalu datanglah suara pekikan dari langit, guntur lah kalau bahasanya kita ya, petir keras dari langit yang menghancurkan jantung mereka, dan guncangan bumi yang menghancurkan istana serta rumah-rumah mereka. Jadi mereka mati dalam keadaan kena gempa dan suara halilintar. Lantas apa hukumnya berjalan ke sana? Dan ini berlaku untuk semua tempat ya, bukan hanya ulianya kaum Samud ya, tapi juga daerahnya Laut Merah kaum Sodom, Nabi Lut, dan daerah-daerah yang lain. Bagaimana hukumnya? Nah, ini ada perincian ya. Ya sudah. Kalau saya izin selesai azan kita sejenak ya. Baik, kita bahas sedikit ya tentang apa hukum berkunjung ke daerah-daerah yang dulu tempat tersebut diazab oleh Allah kaumnya. Ada perincian hukumnya, dan ini semoga menjadi jawaban bagi jamaah sekalian yang mungkin penasaran ketika mungkin melihat lewat HP-nya gitu ya, ada jamaah umroh ya, atau jenengan mau berangkat umroh terus lihat itinerarinya ada berkunjung ke tempat seperti Ulia ini, atau ke Petra di Jordan, atau ke Laut Merah di Sodom. Apa sih hukumnya gitu? Kan katanya umroh, kok malah ke sana? Nah, ini yang semoga menjadi jawaban bagi jamaah yang penasaran ya. Oh.
hukum berkunjung ke tempat yang dulu diazab. Satu, haram jika hanya ingin foto-foto, ya sekedar untuk ajang dokumentasi. Ini loh pernah kesini, ceklek, nggak boleh. Atau apa? Sekedar wisata. Atau apa? Atau untuk mengagumi. Kekuatan dan ilmu kaum tersebut. Wah, keren banget ya kaum tersebut ya. Belum ada fakultas teknik, mereka bangun apa? Istana di tebing-tebing. Padahal mereka bukan lulusan teknik. Lulusan teknik aja belum bisa bangun. Ini nggak kuliah di teknik. Nah ini untuk kagum saja nggak boleh, nggak boleh. Penasaran gitu loh. Saking penasaran, bukan penasaran lagi, pinisirin. Pingin deh kesini, kimi pinisirin. Bilih inggi bilih ya. Tidak boleh. Ya, sekedar untuk apa? Mengagumi, apa? Tersepona gitu ya. Nggak boleh. Dan ini juga tiga hal ini juga berlaku untuk negeri-negeri kafir. Ya, misalnya apa? Ke Paris. Kalau Paris yang Bantul Selatan itu boleh. Ya, tapi kalau Paris, yang katanya kota romantis, aneh kasih tahu ya Bapak Ibu. Jangan tertipu dengan wah Eropa ya. Anda bakal menyesal. Saya ada salah satu jamaah saya umrah. Itu dia bilang, Ustadz dulu sebelum saya kenal agama, saya pengen itu kalau piknik tuh ke Eropa, ke Amerika. Pernah saya lalui itu, lalu alhamdulillah saya dapat hidayah. Kenapa? Karena ketika saya ke kota-kota Eropa itu, mohon maaf ya, kotoran manusia biasa tuh. Kalau kita kan kotoran burung, di sana kotoran manusia. Kondom, beserak, muntah-muntah orang yang mabok, sampah nih, karu-karuan. Jadi belum lagi tidak kriminal, masuk kamar hotel, nyalain TV, syuting pembunuhan, penembakan. Akhirnya piknik 8 hari ke keliling tur itu, hari pertama doang yang keluar, itu pun sekedar nyari bekal makanan supaya bisa bertapa di kamar hotel 7 hari sisanya. Saya dapat hidayah Ustadz, lalu saya umrah, dan begitu umrah, benar, tidak ada tempat yang paling merindukan kecuali depan Ka'bah. Nggak boleh ya sekedar wisata ya, nggak boleh. Kemudian yang kedua, dibolehkan jika ada 2 syarat. Satu, masuk dalam keadaan menangis. Dua, untuk mengambil ibrah. Atau pelajaran. Jadi mungkin menjelaskan kepada jamaah misalnya ya, jamaah inilah dulu tempat tinggalnya orang-orang Samud. Mereka kaum yang paling kaya, paling kuat fisiknya, paling cerdas akalnya. Namun kekayaan mereka justru membuat mereka ingkar kafir kepada Allah. Lalu Allah azab mereka. Maka alhamdulillah Anda dikasih rezeki oleh Allah bukan untuk berbuat ingkar, untuk umrah, untuk sedekah, untuk haji, untuk bangun masjid.
Maka jangan tiru dosa-dosa mereka. Habis itu selesai, cepat-cepat. Nah, maka ada tambah syarat yang ketiga, jangan berlama-lama. Apalagi sampai bikin tenda, ngecamp di situ ya, nggak boleh barbekyuan, ngapain? Jangan berlama-lama ya. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Iya, saya kira ini dulu pembahasan kita malam ini, semoga bermanfaat. Barakallahu lakum, subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.